Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas proyek kami tentang analisis rekonsiliasi fiskal atas laporan komersial laba rugi pada PTX dan entitas anaknya. Sebelum itu, izinkanlah saya memperkenalkan anggota tim proyek kami. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Fatima Magalhaes, yang kedua ada Gerinaldi Fahik, yang ketiga ada Isabella Nenu, dan yang keempat ada Marcella Nayobe. Baik, sebelum kita masuk pada analisis rekonsiliasi fiskal, saya akan memaparkan sedikit terkait latar belakang penyusunan proyek ini. Jadi di sini kami dari kelompok 2 akan menganalisis rekonsiliasi fiskal atas laporan komersial laba rugi pada PTX. PTX sendiri adalah salah satu entitas perusahaan yang bergerak di bidang industri semen Indonesia. Sebagai perusahaan publik, PTX wajib mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam hal pelaporan keuangan dan juga perpajakan. Rekonsiliasi fiskal merupakan salah satu proses penting yang dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara laporan keuangan perusahaan dengan laporan perpajakan yang diajukan kepada otoritas pajak. PTX sebagai perusahaan besar dengan operasi yang kompleks memiliki banyak transaksi keuangan dan aset yang harus dikelola dengan baik. Selain itu, perubahan peraturan perpajakan yang terjadi dari waktu ke waktu juga mempengaruhi proses rekonsiliasi fiskal. Perusahaan harus selalu mengikuti dan memahami perubahan tersebut agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar. Sehingga rekonsiliasi fiskal sangat penting untuk dilakukan di setiap perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikut. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai apa itu rekonsiliasi fiskal. Nah, sesuai yang sudah dijelaskan tadi, bahwa rekonsiliasi fiskal merupakan salah satu proses penting yang dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara laporan keuangan perusahaan dengan laporan perpajakan yang diajukan kepada otoritas pajak. Nah, selain itu, ada juga beberapa ahli yang menyampaikan pendapatnya mengenai rekonsiliasi fiskal. Salah satunya adalah Pohan. Nah, menurut Pohan, rekonsiliasi fiskal adalah teknik pencocokan yang dilakukan yang dimaksudkan untuk meniadakan perbedaan antara laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi atau PSAK dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga memunculkan koreksi atau penyesuaian fiskal baik koreksi positif maupun koreksi negatif dengan tujuan untuk menentukan jumlah laba usaha fiskal dan besarnya pajak berutang. Nah, koreksi fiskal sendiri terdiri atas koreksi positif dan koreksi negatif. Nah, koreksi ini atau istilah positif dan negatif ini tidak merujuk pada tanda positif dan tanda negatif, tetapi pada penghasilan kena pajak. Artinya, koreksi positif akan mengakibatkan penghasilan kena pajak meningkat, sedangkan koreksi negatif mengakibatkan penghasilan kena pajak menurun. Nah, menurut Akuntan Indonesia, penyesuaian koreksi fiskal terdiri atas dua, yaitu penyesuaian koreksi positif dan penyesuaian koreksi negatif. Nah, penyesuaian koreksi positif ini adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial di luar unsur penghasilan yang dikenai PPh final dan tidak termasuk objek pajak dalam rangka menghitung penghasilan karena pajak berdasarkan Undang-Undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya yang bersifat menambah penghasilan dan atau mengurangi biaya-biaya komersial. Sedangkan penyesuaian koreksi negatif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial di luar unsur penghasilan yang dikenai PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan Undang-Undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya yang bersifat mengurangi penghasilan dan atau mengurangi biaya-biaya komersial. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan proyek dengan pembahasan itu rekonsiliasi fiskal pada laporan laba rugi komersial pada PTX.
Nah, dilihat pada tabel, itu ada dua tabel, itu rekonsiliasi fiskal, laporan laba rugi pada PTX, dan format rekonsiliasi fiskal ya pada PTX. Nah, pada tabel di dalam rekonsiliasi fiskal ini ada kolom keterangan dan komersial. Nah, akun-akun yang ada pada komersial ini merupakan akun pada laporan keuangan laba rugi akuntansi atau komersial. Nah, setelah kolom komersial ada pun kolom koreksi fiskal. Yang mana koreksi fiskal ini ada dua koreksi, yaitu koreksi positif dan koreksi negatif. Jadi untuk menjadi fiskal, maka itu harus dilakukan koreksi terlebih dahulu agar fiskal itu sesuai dengan ketentuan perpajakan. Nah, dilihat pada tabel bahwa akun pada beban usaha di sini itu mengalami koreksinya itu sebesar Rp2.856. Mengapa dikoreksi ya? Ini karena berdasarkan informasi tambahan keterangan pada pos beban usaha itu terdapat biaya pengobatan. Nah, biaya pengobatan ini itu merupakan kepentingan pribadi karyawan. Nah, koreksi beban usaha ini itu untuk menghapus beban biaya pengobatan itu bukan merupakan objek pajak penghasilan, sehingga harus dilakukan koreksi bebannya itu tidak dapat dikurangi sebagai pengurang penghasil bruto. Nah, jika beban berkurang, maka efeknya itu akan menambah penghasilan kena pajak nantinya. Nah, pada beban usaha ini terletak pada koreksi positif. Mengapa? Nah, ya karena penghasilan kena pajaknya itu bertambah sehingga saldo fiskalnya itu akan sebesar Rp774.053. Nah, lanjut lagi beban penghasilan lainnya. Sini beban atau penghasilan lain ini juga ada koreksinya itu sebesar Rp23.237 pada koreksi negatif. Jadi fiskalnya itu nol karena beban penghasilannya itu merupakan beban yang tidak digunakan dalam operasional atau pendapatan yang didapat bukan dari hasil usaha. Nah, selanjutnya itu pajak final. Nah, di sini dia mengalami koreksi fiskalnya itu sebesar Rp6.602. Hal ini menunjukkan bahwa pajak finalnya itu tidak berpengaruh pada saldo fiskal, sehingga semua jenis beban PPh dan PPh finalnya itu dikoreksi. Nah, koreksinya itu akan terletak di koreksi positif. Nah, hal ini disesuaikan dengan ketentuan perpajakan. Nah, koreksi yang berikut itu adalah beban pajak penghasilan atau neto. Nah, di sini beban pajak penghasilan itu koreksinya itu sebesar Rp47.034. Nah, hal ini menunjukkan bahwa beban pajak penghasilan ini tidak berpengaruh pada saldo fiskal. Nah, akhirnya semua jenis beban PPh dan PPh final ini dikoreksi dengan koreksi positif atau letaknya itu akan pada koreksi positif. Dan pada pajak final dan beban pajak penghasilan neto ini saldo fiskalnya itu akan nol. Berikut di sini saya akan menjelaskan tentang format rekonsiliasi. Nah, di sini formatnya itu di sini kita akan melihat laba bersih, perbedaan antara laba bersih komersial dan laba kena pajak komersial menurut fiskalnya itu. Nah, di sini mengalami pada komersial, laba bersih komersial itu dia mempunyai dengan total 182.550
Rp555, di mana dia mengalami koreksi positif dan koreksi negatif. Nah, pada koreksi positif ini ada beban usaha, beban pajak, beban pajak final, beban pajak penghasilan yang tadi sudah dijelaskan pada rekonsiliasi fiskalnya itu. Nah, sehingga dari total beban usaha, pajak final, beban pajak penghasilan itu sehingga total koreksi positifnya itu akan Rp56.497. Nah, di situ selanjutnya itu koreksi negatif. Nah, pada koreksi negatif ini hanya pada akunnya itu pada beban atau penghasilan netonya itu. Nah, di sini penghasilannya atau penghasilan neto atau total koreksi negatifnya itu Rp23.237. Nah, yang mana di sini kita menghitung labanya itu dari total antara koreksi positif ditambah total koreksi negatif, ditambah lagi dengan laba bersih, sehingga didapat laba atau penghasilan kena pajaknya itu menurut fiskalnya itu sebesar Rp215.810. Nah, dari akun-akun yang tadi tidak disebutkan seperti pendapatan, beban pokok pendapatan, laba bruto, terus beban biaya keuangan, bagian atas laba bersih entitas asosiasi neto, dan laba sebelum pajak penghasilan itu itu tidak perlu untuk dikoreksi lagi. Hal ini karena itu sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan dan juga tidak ada keterangan tambahan pada pos laporan catatan atas laporan keuangannya itu. Sekian dari saya untuk itu. Selanjutnya saya berikan kepada materi selanjutnya. Baik, bagian yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial pada PT X dan entitas anaknya yang dilakukan pada tahun 2022, sehingga pada hasil pendapatan bersihnya sebesar Rp3.557.727 dengan laba bruto sebesar Rp960.444. Setelah dikurangi beban usaha, pendapatan penghasilan lain, biaya keuangan, bagian atas laba bersih entitas, dan pajak final, laba sebelum beban pajak penghasilan sebesar Rp229.589. Dari hasil ini, setelah dikurangi beban pajak penghasilan, laba periode berjalan adalah Rp182.555. Dari data keuangannya terdapat beberapa koreksi fiskal yang dilakukan pada laporan keuangan, di mana beban usaha mengalami koreksi sebesar Rp2.856. Ini merupakan biaya pengobatan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan. Sedangkan koreksi kedua ada pada beban atau penghasilan lain sebesar Rp23.237. Ini merupakan beban atau pendapatan yang tidak digunakan dalam operasional perusahaan atau didapat bukan dari hasil usaha. Koreksi yang ketiga terdapat pada pajak final sebesar Rp6.602 yang merupakan koreksi atas semua jenis PPh dan PPh final. Dan koreksi yang terakhir terdapat pada beban pajak penghasilan sebesar Rp47.034 yang merupakan koreksi atas semua jenis PPh dan PPh final.